Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keamanan siber, sistem dan siber akan menjelaskan mengenai file upload vulnerability. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Haq dengan NIM A11 2003 Selanjutnya teman saya Danendra Farel dengan NIM A11 2023 Dan selanjutnya teman saya Ferdinand Ergi Pramudani dengan NIM A11 2023 Baik, untuk yang pertama ini kita masuk pada penjelasan kerentanan dari file upload. Nah, kerentanan dari file uploadnya adalah celah keamanan pada aplikasi web yang terjadi ketika sistem tidak melakukan validasi dan pembatasan yang memadai terhadap file yang diunggah oleh user. Nah, yang dimaksud dari pembatasannya adalah sistem harus benar-benar memastikan bahwa file yang diupload itu adalah file yang aman dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kerentanan file upload ini memiliki beberapa dampak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada remote code execution, di mana dari si penyerang memungkinkan untuk menjalankan perintah atau file kode berbahaya tanpa harus memiliki akses secara fisik di sistem. Yang ujung-ujungnya dari remote code execution ini, penyerang dapat mengambil alih sistem. Nah, dampak yang kedua itu pencurian data atau data breach. Ketika si penyerang telah menguasai sistem, tentunya si penyerang dapat secara leluasa mengakses data-data penting di dalamnya. Nah, yang dampak terakhir itu penyalahgunaan infrastruktur. Contoh penyalahgunaan infrastruktur itu yang pertama bisa digunakan buat mining crypto, dan juga contoh yang kedua itu bisa digunakan sebagai alat buat melakukan serangan DDoS ke sistem lainnya. Baik, lanjut ke slide selanjutnya adalah virtual machine dan OS yang digunakan dalam praktek. Dalam simulasi ini, kami menggunakan ArchForce sebagai penyerang, dan untuk target, kita menggunakan DVWA dengan tingkat keamanan isi. Nah, baik. Tools yang kami gunakan di sini itu kami menggunakan Proofsuite. Proofsuite itu apa? Jadi Proofsuite itu platform terintegrasi dalam bentuk aplikasi perangkat lunak yang digunakan khusus untuk melakukan pengujian keamanan web. Nah, di sini dia bisa ngelakuin intercept proxy, vulnerability scanning, fuzzing dan brute force, analisis keamanan dan manipulasi request. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya bagian simulasi, yaitu saya akan mempraktekkan mengenai celah keamanan file upload vulnerability ini. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan mengenai vulnerability pada file upload. Itu kita bisa melakukan membypass istilahnya ekstensi yang bisa diupload ke file upload tersebut. Misalnya di sini saya membuat sebuah uh, file txt, misalnya test.txt yang saya rubah namanya menjadi tes png misalnya. Nah, di sini kita coba langsung upload saja, apakah dia terupload. Misalnya kita upload, nah dia terupload terupload lah ya, intinya kita coba kabel slash upload slash test.png. Nah, di sini kita bisa lihat kalau fotonya itu error ya, karena dia bukan foto asli. Nah, kita bisa langsung aja nih ngetes, kayak bisa nggak sih kita misalnya ubah nih, kita tes.png. Nah, kita bisa ubah isi kontennya, misalnya php php info gini. Nah, kita ubah bagian ekstensinya menjadi php, kita forward. Nah, ternyata dia ke upload sebagai tes.php. Mungkin kita bisa coba akses.
Nah, dia tereksekusi ya. Di sini kita bisa melakukan reverse shell untuk mendapatkan akses ke servernya. Saya di sini menggunakan PHP reverse shell dari Pentest Monkey. Kalian bisa cari aja di Google. Kita bisa langsung aja wget ref.png. Kita ubah dulu mungkin IP dan port yang akan kita gunakan. Di sini saya arahkan ke IP address pada laptop saya atau host saya 113, dan mungkin portnya kita ubah ke 888. Nah, kita bisa langsung saja upload. Kita ganti ke ref, terus kita upload. Kita ubah ekstensinya menjadi PHP. Nah, di sini sudah terupload ya. Kita bisa langsung saja eksekusi refresh shell-nya dengan melakukan command crawl, atau bisa langsung diakses lewat browser gitu. Nah, di sini kita langsung dapat refresh shell dari server DVBA yang kita gunakan. Di sini kita bisa melihat file-filenya yang ada di server. Mungkin kita bisa tambahin misalnya touch, jangan deh, echo 123.txt. Nah, terupload ya, terbuatlah filenya gitu. Misalkan echo hi A1 hi 1 a.php. Nah, jadi dampak dari serangan ini sangat berbahaya, di mana attacker itu bisa membuat file, mendownload file, menghapus file yang ada di server, atau malah bisa lebih berbahaya lagi jika si attacker itu bisa melakukan privilege escalation pada server yang terkompromise. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap gimana sih cara melindungi server kita gitu ya, contohnya biar nggak kena dampak dari kelemahan ini gitu. Yang pertama, kalian bisa mengimplementasi whitelist ekstensi file. Jadi daripada blacklist ya, kalian ngelis satu-satu, dan kalaupun ada yang terlewat itu kelemahannya bisa dimanfaatkan oleh hacker. Nah, beda lagi kalau whitelist itu kalian misal cuman membolehkan ekstensi .php misal, ya selain .php itu akan ditolak secara otomatis oleh server. Nah, selanjutnya kalian bisa verifikasi konten itu berdasarkan magic page. Misal nih, file gpage asli itu akan selalu memulai byte-nya itu dengan urutan FF D8FF. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, magic bytes itu tanda tangan digital di awal file gitu. Jadi kalau si server itu ngelihat misal nama filenya script.php diubah jadi foto.jpg, tapi tidak ada byte ffd8ff pada awal byte-nya itu otomatis akan ditolak oleh server. Nah, selanjutnya kalian bisa ngedecode nama file itu secara otomatis. Jadi dengan begini itu ketika file masuk ke dalam server kamu itu hacker itu jadi susah untuk mengeksekusi file yang dia upload, walaupun dia udah nemukan directory uploadnya misal. Atau kalian juga bisa ngedecode di directory uploadnya. Nah, selanjutnya kalian bisa nyimpen di luar webroot. Jadi ketika file diunggah di directory yang berada di luar folder public server, itu jika file disimpan di folder yang tidak bisa diakses langsung melalui URL, itu gimana hacker itu mau mengakses begitu. Jadi kan mempersulit hacker untuk mengakses
file yang diupload. Nah, terus selanjutnya menonaktifkan izin eksekusi direktori. Jadi direktori tertentu itu hanya bisa dilihat saja, hanya bisa memiliki izin read. Ketika hacker mencoba mengeksekusi file di direktori tersebut, itu nggak akan bisa karena nggak memiliki izin seperti itu. Jadi hanya bisa membaca aja, nggak bisa mengeksekusi. Nah, yang terakhir, kalian bisa gunain pemindahan malware atau antivirus otomatis. Jadi di server kalian itu kalian pasangi kayak antivirus lah. Nanti dia akan scanning otomatis apakah ada malware berbahaya atau tidak ketika seorang user itu mengupload sebuah file. Kalau filenya itu terindikasi sebagai malware, itu otomatis akan ditolak masuk oleh antivirusnya seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas, kami minta maaf. Terima kasih. Hey.